Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan ketat terkait pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Dengan keluarnya aturan tersebut, seluruh stakeholder diharapkan dapat melakukan pengawasan ketat sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Toko handphone PS Store Batam untuk kesekian kalinya harus berurusan dengan hukum. Terbaru, seorang warga Papua melapor ke SPKT Polda Papua karena merasa tertipu setelah membeli iPhone di PS Store. Dalam laporan polisi bernomor LP-B-4-1 Romawi-2024, tertanggal 8 Januari 2024, pelapor merasa dirugikan karena iPhone yang ia beli tidak lagi dapat digunakan karena IMEI bermasalah. Atas kejadian tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin meminta agar pengawasan yang dilakukan oleh aparat lebih diperketat lagi. Sinergi antar lembaga seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, Disperindak, serta peran masyarakat untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap tindakan segelintir pengusaha yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, pengawasan pintu masuk serta konter handphone juga perlu ditingkatkan. Ini memang agak unik ya, karena ini setiap tahun ya. Ini biasanya di akhir tahun mereka berbondong-bondong datang ke Batam kemudian membuka IMEI sendiri. Dan sekarang memang dibatasin karena Bea Cukai, Imigrasi, kemudian Sahabat dan semua ini berkolaborasi termasuk dengan Polri juga. Nah ini tetapi di Batam ini karena banyak pelabuhan ya, sehingga ini pengawasan ini memang terlalu banyak sehingga masih tetap ada. Dan ini memang dari kami pengawasannya adalah saya meminta kepada para penegak hukum untuk memang merazia konter-konter satu konter HP tentunya. Kemudian sekarang kan beralih dari mall itu ke rumah atau ke ruko-ruko di perumahan. Nah yang terjadi sekarang kan di ruko perumahan tuh, memang ini harus ada interaksi juga dari masyarakat, nanti bekerjasama dengan masyarakat untuk menginformasikan kalau melihat ada konter handphone yang cukup ramai atau di sana ada buka servis HP dan segala macam. Mungkin inilah yang harus kami temuin mereka agar kegiatan di sana tuh bukan untuk membuka IMEI atau menjual belikan IMEI seperti itu. Ya, saya rasanya dari kami memang pengawasannya ini kan terkait dengan IT ya, pengawasannya memang masih diperketat terutama di pintu masuk pelabuhan. Ini satu. Yang kedua terkait dengan izin-izin juga. Ini izin-izin yang meminta izin untuk dibangun atau berbisnis terkait dengan IT atau buka konter handphone dan sebagainya, ini kan ada di Disperindak. Itu juga harus diketat, harus lebih ketat lagi dan memang harus diperiksa izin tersebut ini izinnya apa dan jangan sampai ini salah gunakan seperti itu. Jadi pengawasan di sana memang pemerintah yang harus jeli nanti. Politisi PKS ini menambahkan, jika pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga harus jeli dalam memberikan rekomendasi izin usaha yang berkaitan dengan IT. Jika merunut pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, secara gamblang telah memerintahkan semua perangkat telekomunikasi untuk memiliki IMEI yang terdaftar. Jika IMEI perangkat tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, perangkat tersebut dianggap ilegal dan penggunaannya akan dibatasi. Hal tersebut dapat berdampak pada penggunaan kartu SIM, serta perangkat akan terblokir dari jaringan operator seluler di Indonesia. IMEI dianggap legal jika memenuhi beberapa persyaratan khusus. Di antaranya perangkat harus dilengkapi dengan kartu garansi dan buku manual berbahasa Indonesia dari pembuat perangkat. Hal itu merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perangkat tersebut memenuhi standar lokal dan dapat digunakan secara sah di Indonesia. Selanjutnya, IMEI perangkat harus terdaftar atau memiliki tanda pendaftaran produk impor atau produksi. Konsumen dapat melakukan pengecekan status IMEI melalui situs web resmi Kementerian Perindustrian. Tim Batam TV melaporkan dari Batam.